Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya setelah MIT, yaitu penjualan angsuran aktiva tetap. Di sini ada ketentuannya untuk penjualan angsuran aktiva tetap, yaitu terkait sama metode laba diakui pada saat penjualan. Sedangkan untuk aktiva tetap di sini yang akan kita bahas yaitu metode laba diakui pada saat penjualan dan metode laba diakui pada saat kas diterima. Untuk yang pertama di sini akan kita bahas adalah metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan. Beberapa ketentuannya itu yang pertama, laba penjualan diakui seluruhnya pada tahun dilakukan penjualan angsuran, berarti pada saat terjadinya transaksi ya. Kemudian tahun berikutnya sudah tidak ada lagi pengakuan laba. Kemudian penerimaan kas sebagai hasil penagihan akan dicatat sebagai penerimaan kas dan mengurangi piutang usaha. Ya jelas ya, kalau ada penerimaan kas atau hasil dari penagihan tersebut akan mengurangi jumlah kas yang diterima. Kemudian yang berikutnya, hasil penagihan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Ini juga jelas ya. Apabila dibebani biaya bunga berarti bersamaan dengan pelunasan angsuran. Ini juga sudah jelas. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Diketahui penjualan awal yaitu 50 unit kaping sebesar 20 juta, berarti ini totalnya untuk penjualannya dari 50 dikali 20 juta itu ketemunya 1M. Kemudian di sini harga pokoknya adalah 14 juta. Karena dijualnya ada 50 unit, berarti untuk harga pokoknya adalah 50 dikali 14, jadi ketemunya itu sebesar 700 juta. Jadi di sini kalau dilihat berdasarkan keuntungannya, penjualan dikurangi dengan harga pokok 1M dikurangi dengan 700 juta, jadi ketemunya laba sebesar 300 juta. Untuk pembayaran pertama dilakukan 6 bulan setelah transaksi dengan bunga 10% per tahun dari sisa angsuran. Berarti ini dilakukan setiap 6 bulan setelah transaksi dengan bunga 10% per tahun. Berarti karena dia setiap kali 6 bulan, berarti bunganya di sini adalah 5% untuk per 6 bulannya. Kemudian jangka waktu angsurannya 5 tahun. Untuk jangka waktunya 5 tahun karena dibayarkan dalam setahun itu 2 kali, berarti 5 dikali 2 itu ketemunya adalah 10 kali. Berarti ini 10 kali angsuran ya dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian uang mukanya di sini adalah 200 juta. Tadi kalau kita lihat di sini penjualan awalnya adalah 1M, sedangkan uang mukanya 200 juta. Jadi sisa angsurannya adalah 800 juta. Kemudian kita lanjut di sini, angsuran dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu bulan Juli dan bulan Januari. Berarti untuk penerimaan angsurannya adalah bulan Juli dan bulan Januari. Di sini kita lihat transaksinya tanggal 1 Januari ya. Untuk jurnalnya yaitu kas piutang angsuran. Kas ini diperoleh dari uang mukanya. Untuk piutang angsurannya adalah 800 juta. 800 juta ini diperoleh dari, ada di soalnya ya. Berarti di sini sudah dihitungkan tadi 50 unit dikali 20 berarti 1M. 1M dikurangi dengan harga pokoknya yaitu 14 kali 50 yaitu 700, berarti 1M dikurangi 700. Jadi di sini salah ya, itu untuk labanya ya. Untuk piutang angsurannya berarti di sini 1M dikurangi dengan 200 juta. Jadi ketemunya adalah 800 juta. Untuk labanya berarti di sini mana nih soalnya? Untuk labanya berarti 1M dikurangi dengan 700 juta ya. Jadi ketemunya adalah 300 juta. Harga pokok dari tanah kaping tersebut adalah 700 juta yang dikredit posisinya. Kemudian tanggal 1 Juli penerimaan angsuran pertama. Ini belum menerima ya angsurannya. Yang berikutnya tanggal 1 Juli itu penerimaan angsuran pertama, berarti di sini sisa angsurannya adalah 800 juta dibagi 10. Kenapa kok 800 juta? Karena posisi ini penjualannya transaksinya adalah 1M. 1M itu dikurangi dengan uang mukanya sebesar 200 juta. Jadi ketemunya adalah 80 juta. 80 juta ini merupakan pokok dari angsuran. Kemudian ditambah dengan bunga. Bunganya dihitung dari sisa angsurannya. Sisa angsurannya adalah 5% dikali 800 juta. 5% diperoleh dari, karena ini bunganya adalah 10% per tahun, jadi 10% dibagi 2, yaitu karena dibayarkan per setengah tahun, berarti 2 kali, yaitu 10% bagi 2 yaitu 5%. 5% dikalikan dengan 800 juta yaitu ketemunya 40 juta. Sehingga ketika dibuatkan jurnal, kas yang diterima adalah 120 juta. 120 juta diperoleh dari piutang plus pendapatan bunga. Sehingga dikreditnya adalah piutang, karena pelunasan piutang berarti kredit posisi piutang angsurannya adalah 80 juta merupakan pokok, kemudian pendapatan bunganya adalah 40 juta.
Kemudian kita lanjut tanggal 31 Desember. Di sini penyesuaian adanya pendapatan bunga sudah bisa diakui. Kenapa? Karena di sini tanggal 1 Januari sudah ada pelunasan, bedanya hanya cuma 1 hari. Berarti tanggal 31 Desember sudah bisa diakui piutang bunga atau pendapatan bunga ya, pendapatan bunga atas transaksi yang akan dilakukan yaitu tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Di sini jumlah piutang bunganya berapa? Di sini 800 juta dikurangi 80 juta dikali 5%. Berarti di sini adalah ketemunya 36. Kenapa kok dikurangi 80 juta? Jadi untuk pendapatan bunganya ini diterima berapa sih dari sisa angsurannya? Sisa angsurannya kan sudah diangsur nih bulan Juli. Jadi 800 juta dikurangi 80 juta ya, dikali 5%. 5% ini merupakan bunganya ya. Berarti ketemunya adalah 36 juta. Sehingga ketika dibuatkan jurnal piutang bunga pada pendapatan bunga, bukan kas ya, karena ini belum diterima. Kalau dibuatkan jurnal penutup, di sini munculnya laba penjualan. Laba penjualan pendapatan bunga pada laba rugi. Sebagaimana kita ketahui untuk jurnal penutup, semua akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu ditutup semua. Sekarang kita lihat labanya berapa. Kita lihat paling atas ini untuk tanggal 1 Januari itu labanya itu 300 juta. Kemudian untuk pendapatan bunganya berapa? Pendapatan bunganya di sini adalah 40 juta di tanggal 1 Juli. Kemudian ada pengakuan pendapatan bunga di tanggal 31 Desember yaitu sebesar 36. 40 tambah 36 jadi ketemunya adalah 76 juta. Sehingga laba ruginya adalah 376. Itisar laba rugi ya dikredit sebesar 376 juta. Ya, ini posisi seperti ini ya. Ini posisi laba penjualan dan pendapatan bunga, ini posisinya dibalik karena ini merupakan jurnal penutup. Tadinya posisi laba penjualan atau pendapatan bunga itu posisinya adanya di kredit sehingga dirubah menjadi di debit ya untuk jurnal penutup. Kita lanjut ya. Untuk tahap kedua dibuatkan jurnal pembalik. Berarti yang dibalik itu terkait sama jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini adalah piutang bunga sama pendapatan bunga ya. Ya, di sini pendapatan bunga piutang bunga yaitu tadi dibalik ya posisinya piutang bunga pendapatan bunga pada piutang bunga, namanya juga jurnal pembalik. Kemudian penerimaan angsuran kedua dan pendapatan bunga munculnya di sini adalah 36 diperoleh dari mana sudah dihitung ya tanggal 31 Desember. Berarti sini piutang sama ya jurnalnya dari yang sebelumnya, berarti ada piutang angsuran pada pendapatan bunga 80 sama 36 jadi ketemu kasnya adalah 116 juta. Kemudian kita lanjut tanggal 1 Juli penerimaan angsuran ketiga yaitu bunganya dihitung dari 5% dikali 800 dikurangi 160 juta ini diperoleh dari mana? Jadi ada angsuran pertama dan angsuran kedua. Jadi karena 2 kali berarti pokok angsurannya adalah 80 juta, berarti 80 juta dikali dengan 2 itu 160 juta. Sehingga di sini bunganya ketemunya adalah 32 juta. Kas sebesar 112 ini diperoleh dari piutang plus pendapatan. Piutang angsurannya ini sebesar pokoknya ya akan tetap sama yaitu 80 juta, kemudian pendapatan bunganya akan menurun yaitu sebesar 32 juta. Kemudian kita lanjut di sini tanggal 31 Desember. Penyesuaian adanya pendapatan bunga dari angsuran. Penyesuaiannya di sini ada 28 juta diperoleh dari karena anggapannya ini angsuran tahap angsuran keempat, berarti angsuran pertama, kedua, ketiga posisinya berarti 3 dikali 80 juta. Ya, berarti di sini untuk total atau sisa angsurannya yaitu 800 juta dikurangi 240 juta, jadi itu ketemunya adalah 560 juta dikali 5%, sehingga untuk pendapatan bunga yang sudah bisa diakui di tanggal 31 Desember yaitu sebesar 28 juta. Di sini sehingga muncul ada piutang bunga pada pendapatan bunga. Munculnya piutang bunga di sini karena belum diterima bunganya ya. Bunganya diterima nanti pada tanggal 1 Januari. Kemudian membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup di sini dibuat pendapatan bunga aja ya di sini ya untuk yang terkait sama laporan laba rugi. Pendapatan bunga pada itisar laba rugi sebesar 60 juta. Untuk nilai 60 juta ini diperoleh dari mana? Di sini dilihat tanggal 1 Juli sebesar 32 juta ditambah dengan pendapatan bunga yang ada 28 juta, berarti 32 ditambah 28 ketemunya 60 juta. Untuk di tanggal 1 Januari ini tidak diakuinya pendapatan bunga ya sebesar 36 juta ya. Nah,
Kalau dibuatkan buku besar, ini pendapatan bunga sama pendapatan bunga udah hilang ya, 36 jadi 0 ya. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena sudah diakui pada tanggal 31 Desember posisinya di sini ya untuk pendapatan bunga. Sehingga untuk 31 Desember di tahun berikutnya untuk jurnal penutup untuk pendapatan bunga tidak diakui yang tahun sebelumnya yang sebesar 36 juta tadi. Sehingga di sini untuk pendapatan bunga tanggal 31 Desember untuk tahun berikutnya itu 32 ditambah 28 juta, yaitu ketemunya 60 juta. Kemudian kita lanjut. Di sini penjualan yang berikutnya kita lanjut, penjualan angsuran aktiva tetap dengan menggunakan laba diakui pada saat penerimaan kas dari pelunasan angsuran. Berarti kalau tadi terjadi pada saat transaksi ya, sekarang terjadi pengakuan labanya itu pada saat penerimaan kasnya bagaimana. Di sini ada ketentuan, yaitu laba penjualan timbul pada saat transaksi penjualan diakui sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Jadi munculnya ada laba kotor yang belum direalisasi. Yang berikutnya yaitu setiap akhir tahun mengakui adanya laba kotor sebesar persentase. Berarti setiap akhir tahun ada pengakuan laba kotor yang direalisasi, berarti di sana ada persentasenya. Persentasenya itu dikalikan dengan jumlah kas yang diterima ya. Itu merupakan persentase laba kotornya. Kemudian untuk persentase laba kotor ini dicatat yaitu harga jual dikurangi dengan harga pokok dibagi harga jual dikali dengan 100. Ini untuk menentukan persentase laba kotornya. Laba kotor yang direalisasinya berapa? Untuk menentukannya itu persentase laba kotor dikalikan jumlah kas yang diterima. Ini sesuai dengan yang poin 2 ya. Untuk menentukan berapa sih laba kotor yang direalisasinya, berarti persentase laba kotor dikali dengan jumlah kas yang diterima. Kemudian kita lanjut di sini. Untuk transaksi yang pertama atau tahun pertama ini sama dengan yang sebelumnya, itu ada kas, piutang, tanah kapling. Ini sudah tahu ya hitungannya, tapi di sini muncul yang membedakan yaitu munculnya laba kotor belum direalisasi ya. Kalau yang sebelumnya langsung laba kotor ya sebesar 300 juta. Ya. Kemudian untuk tanggal 1 Juli penerimaan angsuran pertama ya sama juga ya, kas, piutang, angsuran, pendapatan bunga. Kemudian tanggal 31 Desember juga sama. Akan tetapi di sini muncul adanya laba kotor yang belum direalisasi pada laba kotor direalisasi. Posisi laba kotor belum direalisasi ini posisinya di debit karena sudah muncul adanya laba kotor yang direalisasinya itu sebesar di kredit ya. Sehingga dia akan mengurangi laba kotor yang belum direalisasi, sehingga laba kotor direalisasi ini munculnya di kredit. Laba kotor yang telah direalisasinya munculnya di kredit, laba kotor yang belum direalisasi itu munculnya di debit ya. Untuk penyelesaian laba kotor yang belum direalisasi atau pengakuan laba kotor yang direalisasi, yaitu persentase laba dikali dengan jumlah kas yang diterima. Di sini untuk persentase labanya diperoleh dari, di sini labanya berapa dibagi dengan total penjualan, berarti 300 juta dibagi dengan 1M ya. 1M itu ketemunya adalah 30%, ini dikali 100. Kemudian kas yang diterimanya adalah 280 diperoleh dari mana? Jadi itu diperoleh dari uang muka plus angsuran pada tanggal 1 Juli. 1 Juli yaitu piutang angsurnya sudah dilunasi berupa pokoknya adalah 80 juta. 200 ditambah 80 juta itu ketemunya 280 juta. Sehingga laba kotor yang direalisasinya adalah 280 juta dikali 30%. Jadi ketemunya adalah 84 juta. Jadi laba kotor yang direalisasinya yaitu 84 juta. Yang berikutnya jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu ketika dibuatkan jurnal penutup berarti semua dibalik ya. Laba kotor yang direalisasi adalah sebesar 80 juta, 84 juta. Kemudian pendapatan bunganya adalah sebesar 76 diperoleh dari ini ya, penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli 40 juta ditambah dengan di sini adanya pendapatan bunga sebesar 36 juta ya. Sehingga totalnya di sini adalah 76 juta. Untuk jurnal penutup berarti ikhtisar laba rugi ya, untuk yang kreditnya berarti 160 juta. Kemudian kita lanjut.
Ini untuk tahap kedua sama dengan yang sebelumnya, ada jurnal kembali, kemudian ada penerimaan angsuran, kas piutang angsuran pendapatan bunga, kemudian tanggal 1 Juli penerimaan angsuran, ada kas piutang pendapatan bunga juga, ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian tanggal 31 Desember penyusuan adanya pendapatan bunga dari angsuran itu 28 juta. Ini juga sama dengan transaksi yang sebelumnya ya. Yang membedakan di sini untuk penyusuan laba kotor belum direalisasi menjadi laba kotor yang direalisasi. Berapa nilainya? Berarti 30% dikali 160 juta. 160 juta ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari bulan Januari sama bulan Juli pelunasannya ya. Ini piutang angsuran 80, kemudian 1 Juli ada piutang angsurannya juga 80 yang sudah dilunasi. Berarti 80 ditambah 80, jadi ketemunya 160. Sehingga laba kotor yang direalisasi yang diakui adalah 48 juta. Ketika dibuatkan jurnal di sini munculnya laba kotor belum direalisasi di debit, kemudian laba kotor yang direalisasinya adalah 48 juta. Secara otomatis ini laba kotor yang belum direalisasi akan mengurangi jumlah yang sudah direalisasinya, yang sebelumnya adalah 48 juta ya. Untuk laba kotor yang direalisasinya, laba yang tadinya laba kotor belum direalisasi jumlahnya sekian ya. Ketika muncul laba kotor yang direalisasi 48, sehingga laba kotor yang belum realisasi tadi dikurangi dengan nilainya 48 juta. Untuk jurnal penutup kita lihat laba kotor yang direalisasinya adalah 48 juta diperoleh dari sini. Kemudian pendapatan bunganya ada 60 juta diperoleh dari 32 plus 28 itu ketemunya 60. Kemudian laba ruginya adalah 108 juta. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Di sini kegagalan pelunasan aktiva tetap. Metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan. Yang kedua, metode laba diakui pada saat penerimaan kas. Ada dua metode ya. Kalau terjadi kegagalan pelunasan aktiva tetap. Sini diketahui harga pokok aktiva tetap yaitu sebesar 80 juta, harga jualnya adalah 100, uang mukanya adalah 30, kemudian setelah membayar 40, pembeli tidak mampu membayar melunasi, aktiva ditarik kembali, nilai aktivanya yang ditarik kembali adalah sebesar 28 juta. Kita lihat dulu harga pokok tetapnya adalah, aktiva tetapnya adalah 80 juta, harga jualnya 100 ya. Kalau kita lihat di sini jadi harga jualnya ini untungnya 20 juta ya. Kalau 20 juta berarti di sini 20 per 100 ya, dikali berapa persen ini? Dikali 100, jadi 20 juta dibagi 100 dikali ini ketemunya 20% untuk persentase labanya ya. Kemudian uang mukanya 30 juta, harga jual 100 dikurangi 30 berarti 70 juta untuk labanya ya. Kalau dilihat dari harga jual dikurangi dengan membayarnya 40 juta, uang muka 30, berarti sisa angsuran pokoknya adalah 30 juta ya. 100 dikurangi 70 juta, jadi sisa angsurannya adalah 30 juta. Ada penilaian kembali ditarik kembali sebesar 28 juta. Untuk ketentuan laba kotor yang pada saat penjualan dilakukan dan pada saat kas diterima akan dibahas setelahnya ya. Yang pertama itu laba diakui pada saat transaksi atau penjualan ya. Yang pertama ini jumlah piutangnya berapa? Tadi sudah diungkapkan ya, 100 juta dikurangi 30 juta, 70 juta. Kemudian jumlah angsuran yang telah dibayar berapa? 40 juta. Piutang angsurannya berapa? Berarti ini munculnya 30 juta. Nilai pembelian kembalinya berapa? 28 juta. Ada rugi yang muncul di sini adalah sebesar 2 juta. Jurnalnya bagaimana? Di sini aktiva tetap yaitu sebesar 28 juta. Karena ini ditarik kembali ya, jadi muncul ya di debit ya. Kemudian rugi pemilikan kembalinya berapa? Di sini sebesar 2 juta. Untuk piutangnya berapa? Di sini adalah 30 juta. Piutang angsurannya dianggap lunas ya, karena ini sudah ditarik kembali. Kemudian kita lanjut. Di sini laba kotor pada saat terjadinya penerimaan kas. Laba kotor di saat terjadinya penerimaan kas berarti kita hitung berdasarkan tingkat persentase laba kotornya. Berarti sini 20 juta dibagi dengan 100 juta, ini saya sederhanakan, berarti di sini 20 per 100 dikali 100. Jadi ketemunya adalah 20%. Jumlah piutangnya adalah 30 juta. Ini ya jumlah piutangnya. Jumlah piutang di sini 30 juta. Jadi yang 30 juta ini dikalikan 20% merupakan laba kotor belum direalisasi. Anggapannya ini karena belum diterima berarti itu merupakan laba kotor yang belum direalisasi adalah sebesar 6 juta. Sehingga muncul di sini laba kotor yang belum direalisasi adalah 6 juta. Untuk aktiva tetapnya adalah 28 juta. Sama ya dengan yang di sini ya, 28 juta.
Di sini munculnya laba kotor belum direalisasi. Kemudian munculnya piutang angsuran sebesar 30 juta. Piutang angsuran juga sama dengan yang ada di sini, piutang angsurannya keluar ya karena sudah merupakan penarikan kembali. Untuk laba kepemilikan kembalinya kok bisa muncul laba di sini? Posisinya di sini adalah muncul laba di sini. Kenapa? Karena di sini posisinya kan piutangnya 30 juta ya. 30 juta dikurangi laba kotor belum direalisasi. Berarti di sini 30 dikurangi 6 juta itu ketemunya seharusnya piutangnya 24 juta ya, bukan 30 juta ya, karena ini udah dikeluarkan laba yang ada di sini. Ya 30 dikurangi 6 berarti itu ketemunya 24. Jadi aktifannya ditariknya 28 sedangkan nilai piutangnya adalah 24. Berarti 28 dikurangi 24 ya. Jadi ini ketemunya laba pemilikan kembalinya adalah 4 juta. Tapi secara logika kalau kita lihat dari sini ya, tanpa dapat melihat metode untuk metode penjualan maupun metode penerimaan kas diterima, ini sudah merupakan keuntungan ya kalau kita lihat dari sini ya. Ini ya 100 ya, posisinya 100, di sini uang mukanya 30 ya. Ya, di sini untuk pembayarannya setelah 40 juta ya. Berarti pembeli tidak mampu melunasi ditarik kembali sebesar 28. Ini udah kelihatan ya 70 jutanya ya, 70 juta. Kalau di total di sini 28, berarti ketemunya 98 juta, sedangkan harga pokoknya di sini cuma 80 juta ya. Udah kelihatan ada untung posisinya di sini. Ini tanpa melihat ya, tanpa melihat diakui terajinnya transaksi dan tanpa dilihat pada saat penerimaan kas diterima. Ini kalau misalkan mana yang lebih baik atau tidak, ini tergantung selera ya. Pada saat kapan diakui diakuinya laba itu, apakah pada saat diakui pada saat kas transaksi atau pada saat penerimaan kas ya. Ini suka-suka aja ya kapan pencatatannya ini dibenarkan di PSAK ya. Nah, ini udah selesai materinya. Untuk yang berikutnya ini tidak ada soal latihan ya. Untuk yang berikutnya terkait sama penjualan barang dagangan ya. Adapun yang ingin ditanyakan bisa melalui grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.